Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Nuriyatullah dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan membahas tentang usaha dan energi kinetik. Kami dari kelompok 5 anomali. Di sini kami akan membahaskan tentang materinya. Oke. Dan di sini ada kelompok kami yang bernama saya Iqbal Nuriyatullah, dan kedua ada Deswita Anggraini, yang ketiga ada Muhammad Rifa, yang keempat ada Waldan Ahnaf Naufal, yang kelima ada Bagas Prayoga, yang keenam ada Bayu Manggarmoyo. Oke, tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memahami usaha dan energi kinetik. Di halaman ini kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran mengenai usaha dan energi kinetik, termasuk konsep dasar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Dan sasaran pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep usaha dan energi kinetik, serta hubungan di antara keduanya dalam konteks fisika dasar. Oke, di sini ada pengertian usaha yang akan dibahaskan oleh Muhammad Rifa. Oke, di sini saya akan membicarakan tentang konsep usaha. Apa sih usaha itu? Pengertian usaha dalam ilmu fisika, usaha adalah hasil dari gaya yang diberikan pada sebuah benda dengan perpindahan benda tersebut ke arah gaya. Dengan kata lain, usaha merupakan energi yang dialirkan untuk menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Rumusnya yaitu rumus usaha dalam fisika. Secara matematis, rumus usaha dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S. Keterangan W adalah usaha atau joule, F sama dengan gaya yang diberikan Newton, S perpindahan benda atau meternya. Berdasarkan rumus di atas, dapat dilihat bahwa satuan usaha adalah joule atau biasa disingkat J. Benda bergerak. Nah, ada dua hal penting yang harus kamu perhatikan dalam rumus usaha, yakni gaya dan perpindahan benda. Kenapa tuh harus ada itu? Contohnya, gini aja. Kalau kamu mendorong meja sekuat tenaga dengan melakukan gaya, tetapi meja itu tidak berpindah sama sekali atau tidak ada perpindahan, maka secara fisik kamu tidak melakukan usaha meskipun tubuhmu merasa capek. Oke, di sini dilanjut. Di sini ada namanya sifat usaha yang akan dibahaskan oleh Deswita Anggraini. Halo, saya Deswita Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang sifat usaha. Secara umum, usaha dibagi menjadi 4 jenis, yaitu usaha positif, usaha negatif, usaha di bidang datar, dan usaha di bidang miring. Terus, apa sih masing-masing bedanya? Usaha positif terjadi jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan benda. Contohnya, ketika kamu mendorong troli belanja ke depan, doronganmu akan searah dengan arah bergeraknya troli, sehingga usahanya positif. Dan apa sih usaha negatif? Sebaliknya nih, usaha negatif terjadi jika gaya yang diberikan berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya, saat rem sepeda kamu tekan, maka bantalan rem yang akan menekan roda berlawanan arah dengan gerakan rodanya, sehingga roda tersebut perlahan melambat. Jadi, usaha yang dilakukan negatif. Nah, baik usaha positif maupun usaha negatif dapat dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu di bidang datar dan usaha di bidang miring. Oke, next. Adanya usaha di bidang datar. Jenis usaha pada bidang datar berarti benda tersebut bergerak atau berpindah pada permukaan yang datar atau horizontal, misalnya seperti permukaan meja, lantai, jalan, dan sebagainya. Meskipun berada pada bidang datar,
Gaya yang kita berikan nggak selalu sejajar dengan perpindahan. Dalam meskipun berada pada bidang datar, dalam beberapa kasus, gaya akan membentuk sudut tertentu. Bisa karena posisi tubuh manusia, kondisi alat yang dipakai, atau keterbatasan ruang dan posisi. Supaya kamu lebih terbayang, yuk perhatikan gambar di bawah ini. Dan rumus-rumus usaha yang digunakan yaitu W sama dengan F kali cos kali S. Keterangannya adalah W adalah usaha atau joule, F adalah gaya yang diberikan atau newton, cos adalah sudut antara gaya dengan arah perpindahan, dan S adalah perpindahan benda atau meter. Usaha di bidang miring. Kalau usaha pada bidang miring berarti bendanya agak bergerak atau berpindah di permukaan yang datar, melainkan permukaan yang membentuk sudut kemiringan. Misalnya ketika kamu ingin memindahkan beban berat ke atas meja, kamu bisa menggunakan papan yang dimiringkan untuk meringankan usaha. Konsepnya mirip kayak bidang miring ya. Rumus usaha di bidang miring adalah sebagai berikut. W sama dengan M dikali G dikali sin dikali S. Keterangannya, W adalah usaha atau joule, M adalah massa benda atau kilogram, G adalah percepatan gravitasi 9,8 mm second kuadrat, sin adalah sudut antara gaya dengan arah perpindahan, dan S adalah perpindahan benda atau meter. Semakin miring bidangnya, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, di sini ada pembahasan tentang energi kinetik yang akan dibahaskan oleh Bagas Prayoga. Oke, selanjutnya ada energi kinetik. Pengertian energi kinetik adalah secara sederhana, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Tanpa adanya energi, sebuah benda nggak mungkin bisa bergerak dan suatu sistem nggak akan mengalami perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari, energi bisa kita temukan dalam berbagai bentuk dan sumber. Contohnya tubuh kita tidak bisa beraktivitas kalau tidak punya energi dari makanan. Atau mobil tidak bisa berjalan tanpa energi dari bahan bakar. Lalu selanjutnya, sifat energi yaitu sebagai berikut. Sifat-sifat energi juga punya sifat-sifat khusus loh. Langsung baca penjelasan di bawah ini ya. Yang pertama, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Kalau kamu udah belajar tentang hukum kekebalan energi, kamu pasti tahu energi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan. Energi cuma bisa berubah bentuk atau berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Contohnya, energi kimia dalam bensin tidak hilang, tetapi berubah menjadi energi gerak saat mesin kendaraan bermotor bekerja. Kedua, energi dapat berubah bentuknya. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi. Contohnya, energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya pada lampu, energi potensial air di bendungan dapat berubah menjadi energi listrik melalui turbin PLTA, dan lain sebagainya. Ketiga, energi dapat berpindah. Selain bentuknya dapat diubah, energi juga dapat berpindah dari satu benda atau sistem ke benda atau sistem lain. Contohnya, saat kita memasak air, energi panas dari api akan berpindah ke wadah atau panci, lalu hingga airnya mendidih. Keempat, energi dapat disimpan. Energi juga dapat disimpan dalam bentuk tertentu untuk digunakan di kemudian hari. Contohnya energi kimia dalam baterai, bensin, atau makanan sebagai cadangan energi dalam tubuh. Sekian dari saya. Oke, di sini ada jenis energi yang akan dibahaskan oleh Waldan Ahnaf Naufal. Oke, saya akan menjelaskan jenis energi. Dalam fisika terdapat banyak sekali macam energi. Setiap jenis mempunyai rumus yang berbeda.
Namun, yang paling umum dipelajari adalah sebagai berikut. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat sebuah benda bergerak atau semakin besar masanya, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Jadi, kalau benda diam, energi kinetik 0. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V2. Keterangan EK adalah energi kinetik yang bersimbol J dan M adalah massa benda yang bersimbol Kg dan V kecepatan benda yang bersimbol M/S. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap bumi ketinggian. Contohnya buah apel yang berada di atas meja memiliki energi potensi karena posisinya lebih tinggi dari lantai. Rumus energi potensi adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya adalah EP adalah energi potensi yang bersimbol J dan M adalah massa yang bersimbol kg dan G adalah percepatan gravitasi yang bersimbol 9,8 M/S persegi dan H ketinggian benda yang bersimbol M. Yang ketiga adalah energi potensi pegas. Energi potensi pegas adalah energi yang dimiliki benda pegas ketika diregangkan atau ditekan. Semakin besar tarikan atau tekanannya, maka semakin besar juga energi potensi pegas yang tersimpan. Rumus energi potensi pegas adalah Fp sama dengan 1/2 dikali K dikali AX dikali 2. Yang keempat adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah total dari energi kinetik dan energi potensial. Rumus energi mekanik yaitu EM sama dengan EK ditambah EP. Keterangannya yaitu EK adalah energi kinetik dan EK adalah energi potensial. Oke, di sini ada yang terakhir yaitu tentang memahami hubungan usaha dan energi kinetik yang akan dibahaskan oleh Bayu Manggermoyo. Oke, di sini saya akan menjelaskan memahami hubungan usaha dan energi. Energi kinetik. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kecepatan atau kelajuan. Maksudnya begini, ketika kita memberi usaha pada sebuah benda, misalnya mendorong atau menarik, semakin besar usaha yang kita keluarkan, maka semakin besar juga perubahan energi kinetik benda tersebut. Begitu sebaliknya, misalnya nih motor ayam kamu mogok, ketika motor diam, maka energi kinetiknya 0. Lalu kalau motor itu didorong, motor akan bergerak dengan kecepatan tertentu, sehingga energi kinetiknya akan bertambah sebanding dengan usaha yang dilakukan. Jadi kalau dorongannya lebih kuat, maka motor akan bergerak lebih kencang. Hubungannya usaha dengan energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta EK 1/2 M V22 kurang V12. Keterangannya EK energi kinetik simbolnya J, M massa benda kilogram, V1 kecepatan benda awal M, V2 kecepatan benda akhir M. Next Bang.
Oke, di sini ada yang terakhir yaitu contoh soalnya, yaitu sebuah gaya 50 Newton mendorong benda sejauh 4 meter pada arah yang sama. Dengan gaya, hitunglah usaha yang dilakukan penyelesaiannya, yaitu diketahui F-nya berupa gaya, yaitu 50 N 4 meter. Ditanya W-nya, yaitu usahanya, yaitu W sama dengan F kali S. W yaitu 50 kali 4 yang berhasilkan 200 Joule. Jadi usaha yang dilakukan adalah 200 Joule. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu momen energi kinetik. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Hitunglah energi kinetik benda tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui M-nya yaitu massanya 5 kg dan F-nya 4 meter per second. Ditanya energi kinetik, yaitu energi kinetiknya 1/2 kali M kali V2, yaitu energi kinetik kedua 1/2 kali 5 kali 42. Terus hasilnya 1/2 kali 5 kali 16 yang hasilnya 47 Joule. Oke, di sini kesimpulannya yaitu usaha mengubah energi kinetik dalam sistem fisik, sedangkan energi kinetik bergantung pada massa dan kecepatan. Oke, saran saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Kalau ada kurang pahamnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.